Hai Camps, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Yuk kita belajar bersama From Media. Hai Camps, apa kalian tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar aki yang biasanya kita temukan di kendaraan yang sering kita gunakan, seperti motor dan mobil. Aki ini adalah tempat penyimpanan energi listrik yang berasal dari energi kimia. Dalam rangkaiannya, aki menggunakan larutan H2SO4 sebagai larutan elektrolit. Apa sih yang dimaksud dari larutan elektrolit? Itu dia yang akan kita pelajari di video kali ini tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Larutan tersusun dari pelarut dan zat terlarut. Contoh dari pelarut itu misalnya air, alkohol, ester, dan lainnya. Sedangkan contoh zat terlarut seperti garam dan gula. Berdasarkan daya hantar listriknya, sifat larutan dapat dipengaruhi oleh jenis zat yang terlarut di dalamnya. Dalam pelarut air, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yuk kita bahas! Yang pertama adalah larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Pada percobaan, larutan ini umumnya memiliki ciri lampu dapat menyala dan menghasilkan gelembung gas pada elektrodanya. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua. Yang pertama, larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang mempunyai daya hantar listrik kuat karena seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion. Ciri larutan elektrolit kuat yaitu lampu menyala terang, terjadi banyak gelembung gas, dan persamaan reaksi ditandai dengan satu arah panah ke kanan. Contoh larutan elektrolit kuat adalah asam sulfat pada air aki dan natrium klorida pada garam dapur. Kenapa ya larutan tersebut termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat? Ternyata larutan-larutan tersebut disebut larutan elektrolit kuat karena terionisasi sempurna, yaitu memiliki alfa sama dengan 1. Mari kita lihat ya reaksinya. NaCl merupakan elektrolit kuat karena terionisasi sempurna dengan reaksi sebagai berikut. NaCl menjadi Na+ dan Cl-. Dapat dilihat ya bahwa NaCl seluruhnya terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Yang kedua, larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan elektrolit yang mempunyai daya hantar listrik lemah karena hanya sebagian kecil molekulnya yang terurai menjadi ion-ion. Ciri-cirinya, lampu menyala redup atau tidak menyala, gelembung gas relatif sedikit, dan persamaan reaksi ditandai dengan dua arah panah ke kanan dan ke kiri. Contoh larutan elektrolit lemah adalah larutan cuka dapur atau CH3COOH dan larutan amonium hidroksida atau NH4OH. Ternyata larutan-larutan tersebut disebut larutan elektrolit lemah karena terionisasi sebagian, yaitu memiliki alfa di antara 0 dan 1. Mari kita lihat ya reaksinya. Asam cuka merupakan elektrolit lemah karena terionisasi sebagian. Dapat dilihat ya bahwa CH3COOH tidak terionisasi seluruhnya. Karena H+ yang terurai menjadi ion dan CH3COO- tidak seluruhnya mengion. Sehingga larutan asam cuka dapat dikatakan sebagai elektrolit lemah. Selanjutnya ada larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya. Sehingga larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik.
Ciri dari larutan ini dalam suatu percobaan adalah tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gas pada kedua elektroda. Senyawa yang termasuk dalam kelompok ini adalah urea, gula, alkohol, dan senyawa-senyawa kovalen nonpolar. Karena larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik, sehingga ionisasi pada larutan non-elektrolit adalah 0. Coba sekarang kalian perhatikan data pengamatan berikut ini. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa larutan HCl merupakan elektrolit kuat karena nyala lampu terang dan banyak belenggu. Larutan asam cuka merupakan elektrolit lemah karena nyala lampu redup dan sedikit gelembung. Larutan gula merupakan non-elektrolit karena lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Untuk penggunaannya, biasanya larutan elektrolit digunakan sebagai larutan aki yaitu asam sulfat, lalu ada baterai yang menggunakan pasta elektrolit berupa LiOH, dan ada juga larutan elektrolit yang biasa kita minum tuh. Iya, ternyata larutan elektrolit juga bisa kita konsumsi karena mengandung ion-ion yang baik untuk tubuh dengan kadar yang seimbang. Wah, ternyata seru banget ya pembahasan larutan elektrolit dan non-elektrolit ini. Kita juga ada loh video praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit. Praktikumnya sangat seru dan menarik. Nanti jangan lupa ditonton ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Bye, champs! Untuk info lebih lanjut, kunjungi website From Media di www.frommedia.id.